Wow. Dan ini dia guys ya, saya sedang berjalan menuju Museum REBO. Saya nggak kelihatan dari jauh ya. Nanti pas dekat kita baca lagi. Dan jalannya cukup indah, bagus, asri, adem di sini banyak pepohonan. Dan di sana ada radar. Kita berjalan menuju masuk ke sana. Ramai juga, lumayan ramai karena ya akhir pekan ya. Dan di sini ada sebuah apa ini? Bom, torpedo, gambar pesawat mini, apapun itu. Dan di depannya seperti gambar seperti ikan hiu ya. Museum RE Cokro Rejo, Joko Rejo. Dan di sini juga ada kantin, sini ada tukang jual es krim, kopi ya. Banyak ada kantin, ada tempat duduk juga, musola, toilet. Dan ini dia, kita langsung masuk ya. Dan pas baru masuk kita langsung disambut dengan baling-baling pesawat ini. Baling pesawat. Mari kita baca guys. Ada tempat cuci tangan juga. Propeller pesawat Fairey Gannet. Oke, yang di sana itu ya. Langsung disambut sama propellernya pesawat Gannet ya. Si pemburu kapal selam. Itu dia di dalamnya, tapi saya mau lihat-lihat di luarnya dulu. Ini ada Museum Penerbangan TNI Angkatan Laut, diresmikan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono. Oh ya ya ya. Oke, mari kita masuk. Ini dia. Dan ruangannya dingin ya, ber-AC. Ruangannya ber-AC dan di sini ada lukisan-lukisan. Oke, di sini banyak lukisan. Di sini ada ruangan-ruangan, di sini ada banner. Oke, dan di sini kita bisa naik ke tower ya. Di sini ada tulisan tower dan ada anak panahnya. Kita bisa naik ke atas ya. Naik ke atas tower. Coba kita naik. Sampai di mana ini towernya? Kita naik tangga. Di sini ada apa ini? Mungkin kita langsung ke atas saja ya. Oke. Naik ke lantai 3. Oke. Ada ruang kosong lagi. Apa ini? Ini seperti tempat simulasi ya. Ya, simulasi radar mungkin. Kita langsung naik ke atas saja ya. Oke. Naik terus. Dan tangganya berakhir di sini. Ini ada tangga lagi, tangga kecil lagi. Kita coba ke sini. Apa ini? Ruangan server, ruangan sepertinya tempat kontrol apa itu? Gak tahu lah. Kelistrikan ya, server kayaknya ya. Naik lagi ya. Oke. Itu ada kaca ya. Ada AC juga. Saya lihat. Sepertinya ini sudah di puncaknya. Oke, ini tempatnya ya. Dan ini dia area luar dari towernya ya. Ini lihat, itu adalah ngos-ngosan saya bentar ya. Area yang tadi kita sempat review, pesawat-pesawat helikopter semuanya di sana ya. Ini dia adalah view dari Tower Juanda Terminal 2. Di sana lagi banyak anak-anak kecil. Dan ini dia pesawat merpatinya, Boeing 737 seri 400, 500, 300, nggak tahu ya. Di sana juga sama. Ada pesawat kecil di sana, Susi Air kayaknya, Super Airjet. Dan ada pesawat yang setengah doang di sana, kepalanya doang di sana. Oke, ini buat para plane spotter pasti sangat bangga sekali ya. Suatu kesenangan tersendiri. Di atas adem dan sepertinya audio saya terganggu di sini ya. Karena hembusan angin. Oke, seperti itu saja ya. Keren. Dan di sini seperti sebuah
ATC atau Air Traffic Controller yang sudah dikosongkan untuk pengunjung ya. Ini ada mejanya, ya bener runway 28. Oh mungkin untuk mengontrol runway 28 mungkin ya. Dari sini ada ya masih bisa diputer-puter. Ada beberapa yang lainnya ada yang sudah dicopot ya. Ini wow. Ini ada tombol-tombol yang masih bisa kita gerakan. Ada juga yang tidak bisa. Oke, horn sudah tidak berfungsi lagi ya. Ada apa ini, semacam telepon ya, semacam telepon. Ada remote AC. Oke, demi kenyamanan pengunjung masih ada AC-nya ya. Benar tuh, masih ada AC dan sini emang adem kok. Dan ada sebuah seperti emergency, apa ya, tombol emergency mungkin ya, nggak tahu ya. Karpetnya berwarna biru dan oke, kita turun ya, turun ke bawah. Ada kotak P3K, ada lift. Ruangannya adem guys. Ini lebih baik dari di luar tadi ya, panas di luar, dan di sini kita berada di dalam museum. Banyak foto-foto pahlawan pus penerbal di sini. Di sini ada wow, ini pilot-pilotnya ya. Bener-bener sebuah museum. Di sini ada peta museum guys, legenda. Yang pertama ini yang pertama Anda di sini lobby entrance, legenda. Kedua ruang display, 3 mini cinema, 4 ruang display 2, 5 area outdoor pesawat. Ini peta museum. Di sini ada gambar pesawat. Apa ini? Sebuah kotak-kotak. Sini ada buku-buku juga. Ada buku-buku ya, ada buku-buku di sini. Di sini ada foto-foto pahlawan dan ini dia museumnya. Di sini kita bisa masuk. Ruangannya adem dan ada apa? Ada foto-foto sejarah Lanudal Juanda. Sini ini banyak foto-foto di sini. Ada bendera juga. Wing Udara 1, Gegana Pusaka Samudra, bendera. Kemudian wow, banyak foto-foto ya. Museum, namanya juga museum ya. Di sini ada apa ini? Nggak ada tulisannya ya. Basarnas ya. Seperti warna orange Basarnas ya. Saya mau masuk untuk lebih dekat cuman nggak berani. Ya. Ada tabung oksigen dan di sini ada juga miniatur pesawat. Nih miniatur pesawat nih. Keren ya. Rasanya pengen ngambil terus bawa pulang ya, mainannya lucu ya. Dan di sini adalah pakaian pilot ya, pesawat pakaian pilot. Ini helmnya mahal guys, helmnya. Ini ada koper, di sini ada apa ini? Nggak tahu ya, seperti ujung propeller pesawat ya, saya nggak tahu. Terus propeller juga, ada propeller pesawat. Ini tulisannya nose landing. Nose landing ini nose landingnya. Ini Nomad. Punyanya Nomad guys, punyanya Nomad. Kemudian di sini ada mesin kompresor engine PN68 bla 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 SNCAC, pernah digunakan pada pesawat udara penerbangan TNI jenis Nomad yang gimana gitu. Nah. Terus apa lagi? Wattmeter punyanya C47, nggak punya Nomad aja ya. Dan ini sepertinya daleman pesawat semua ya, dalemannya pesawat ya, bisa dibilang gitu ya, pressure vacuum. Terus ini apa ini? Radar kayaknya. Oscilloscope. Banyak foto-foto. Ini batch 36 ya, bener kan? Miniatur lagi. Miniatur nih. Pesawat DHC-5 Buffalo Bonanza. Dan di sini apa ini? Torpedo pastinya ya. Bomb carrier unit. Ya, ini pasti torpedo bomnya. Itu dia helikopternya yang membawa ya. Ada koper, ada sepatu boots, ada helm juga, ada kuda. Ini sepertinya ada hubungannya dengan pesawat yang tadi kita kunjungi, lupa lagi namanya kan, yang Squadron 600 itu. Lalu helikopter, ini dia helikopter buatan Rusia tadi, Mil 4 ya, Mil 4 Bell 412 sudah ketemu juga. Propeller lagi. Dan ini di sini ada salah posisi saya. Apa ini? Ada denah Lanudal Juanda. Oke, ini denahnya. Ini Bandara Juanda yang ini ya. Ini Bandara Juanda, runway. Ini areanya. Oke, cukup mengesankan ya museum ini sangat. Di sini ada mesin tik guys, mesin apa ini? Mesin tik.
yang sangat besar sekali. Bolehkah saya tekan? Oke, oke. Saya juga punya mesin tik di rumah. Pernah buat saya ketik juga, tapi saya nggak segede ini ya. Ini buat apa ini? Buat ngetik banner ya. Gede banget. Dan ini kelengkapan untuk menyelamatkan seseorang mungkin dari Basarnas ya. Warna orange-nya sangat ciri khas ya. Sini ada kostum pilot juga. Oke, foto-foto lagi. Nah, ini ada miniatur juga di sini. Wah, ini keren ya. Keren banget. Oke, dalam situ juga ada mesin tik ya, mesin ketik juga, koper, ada teropong, ada penghargaan, ada headphone, dan ini adalah versi ceweknya. Ini seragam pilot versi ceweknya yang ini. Di situ juga ada materi kebaharian tali. Oke, tali temali ya. Dan kita masuk ke bagian berikutnya ya. Oke, ini logo-logonya keren ya. Nah, ini dia pesawat miniaturnya. Keren. Ini saya curiga yang ini tadi nih, ini kayaknya yang baru mau dibangun nih. Modelnya mirip-mirip guys. Yang silver dekat helikopter. Dan juga ada seperti musik-musik ya. Seperti ada musik-musik. Oke, kita lihat yang bagian sini dulu. Foto-foto. Dan di sini ada replika yang benar-benar hidup ya. Muter. Beneran seperti seakan-akan terbang ya. Ini muter ya. Yang ini kok nggak muter yang satunya. Muter. sorry. Ternyata butuh sentuhan ya. Oke, sudah sempurna. Sepertinya saya seorang teknisi pesawat yang sangat sempurna ya. Oke, muter dua-duanya. Raja Wali Laut terbaik. Wow, ini ada paling-paling. Ini juga bisa muter. Dan ada tadi pas di sini ada efek seperti angin-anginnya ya? Enggak ya? AC mungkin. Dan di sini ada torpedo. Wah, gede banget ya. Ini buat nyerang kapal selam ya. Saya nggak nyangka ternyata segede ini ya. Kalau kena kapal selam langsung duar meledak ya. Oke, ini Mako pus penerbal legendanya. Foto-foto lagi. Komandan pus penerbal dari masa ke masa. Oke. Jadi ini adalah komandan pus penerbal dari masa ke masa. Dan di dalam sini ada mini sinema. Saya mau masuk cuman terlalu gelap dan apakah ada orang? Kosong ya? Kosong ya. Dan di sini oke, ini sepertinya akhir dari museumnya. Di sana ada jendela dan di sana itu ada Boeing-nya. Oke, itu yang akan jadi pusat yang paling utama hari ini ya. Boeing Merpati ya. Oke, guys, kita kembali ke tempat awal ya untuk menuju ke pesawat Boeing. Oke, kita keluar dan ini dia. Oke, wow, itu ada pesawat dari Citicorp ya. Ini dia bagian luar dari Museum Penerbangan Angkatan Laut. Di sana kita beruntung karena ada pesawatnya dari Citicorp ya. Pesawatnya harus tujuan dari sini. Pesawat pribadinya Khairul Tanjung seperti di sini ya. Di sana ada Singapore Airlines. Saya mau masuk ke dalam, cuman saya nunggu agak siangan dikit karena biar di sini sepertinya berangin dan suara saya tidak terdengar jelas. Nanti agak siangan dikit kita review pesawat Boeing ini dari dalamnya ya. Oke, sekarang kita naik ke dalam pesawat Boeing-nya ya, pesawat Merpati Boeing 737. Ini adalah tangganya seperti tangga ya, tangga pada umumnya, tangga buat naik pesawat.
Ini adalah, oke, ada sini ada gagang pintunya. Tempatnya berangin, semoga suara saya terdengar. Sepertinya audionya agak terganggu ya kalau kena angin. Kita masuk ke ruangan. Ini adalah pengalaman pertama saya masuk ke ruangan kokpit pesawat, dan ini dia. Wow. Dan sudah seperti dugaan saya, banyak tombol-tombol sudah pasti. Apalagi yang di belakang sini. Apa ini? Ya. Kalau ada pilot yang nonton, silahkan di komen apakah tombol-tombol ini gunanya buat apa. Dan di sini ada, ya, saya bilangnya stang ya, stang khas Boeing yang selalu berada di depan, tidak seperti Airbus joystick di samping ya. Oke. Dan di sini semuanya masih, sistemnya masih analog ya, analog semua. Dan oke. Ya, saya cukup terkejut ya, walaupun sebenarnya sudah tahu ya, setiap pesawat pasti seperti ini ya. Kalau satunya belok, di sana juga belok tuh. Ya, ini untuk menghindari miss kendali antara pilot satu dan pilot yang satunya, mungkin seperti itu ya. Dan ini flaps, oke, flaps. Saya tidak ingin terlalu menggerak-gerakkan karena saya takutnya masih aktif ya, masih hidroliknya kan mungkin masih saja aktif ya. Ya, walaupun tanpa dinyalakan mesinnya. Kacanya sudah mulai retak. Tombol ini, oh apa ini? Center, lampu ya. Tombol-tombol komunikasi ini juga. Oke, tombol-tombolnya ada yang masih berfungsi, ada yang sudah keras. Dan ketika tertiup angin, saya merasakan seperti goncangan kecil ya. Wow, saking sudah dicopot-copotnya mesin-mesin dan lain-lain ya, sampai pesawatnya goncang kalau ketiup angin. Kursinya seperti ini, kursinya sudah rusak. Oke, sangat keren sekali, sangat nyaman ya. Ya, nyaman kalau lagi nggak terbang ya, kalau terbang ya pasti deg-degan juga. Oke, ini dia view-nya kalau jadi pilot ya. Tuh. Oke. Berat ya. Oke. Dan sepertinya ini masih terhubung ya. Saya merasakan seperti ada beban ya. Masih terhubung hidroliknya mungkin ya. Ketika saya ngangkat gini, mungkin elevator di belakang terangkat juga mungkin. Saya juga nggak tahu. Ini masih ada beban ya. Saya merasakan beban ya. Oke, dan ini kalau saya keluar. Oke, sepertinya sudah cukup kita main-main di sini. Kita menuju ke kursi penumpang. Oke. Dan ini dia. Feelingnya seperti ya naik pesawat ya. Bagi yang belum pernah naik pesawat, beginilah rasanya ketika berada di dalam pesawat. Ini nomor tempat duduknya. Dan ini saya penasaran apakah masih bisa dibuka ya, laci bagian atas ini, laci bagian cabin. Oke, di sini tulisannya push. Oke. Oke, terbuka ya. Dalamnya kosong. Yap, sudah dikosongkan. Sudah pasti kosong ya. Kita tutup saja kembali ya. Hop, oke. Dan di sini ada pelampung ya, ada pelampung guys. Di bagasi kabinnya ada pelampung yang sudah difungsikan ya. Ini pelampung sudah dikembangkan ya. Biasanya kan masih dilipat ya. Selain pelampung ada juga apa ini? Tabung oksigen. Tabung oksigen berat juga ya. Ya benar, oksigen only use no oil. Aviator breathing. Ya, ini tabung oksigen guys. Ditaruh di bagasi kabin ya. Bapak tak jadi penumpang aja. Dan ini, apakah saya bisa keluar? Ini ada pintunya. Pintunya cukup berat juga. Ya cukup berat. Dan coba kita keluar melihat. Oke, ini bagian sayapnya. Cukup bisa melihat sayapnya, itu mesinnya. Oke. Ini dia, kita jalan-jalan ke bagian tengahnya. Coba kita duduk. Saya pengen window seat saja ya.
window seat. Ya tadi udah bener tadi. Oke, window seat dengan pintu terbuka ya. Oke, saya menunggu untuk kapten menerbangkan pesawat ini. Oke, ini beginilah viewnya. Kalau pintunya kebuka ya. Ini sekedar info, ini adalah pintu emergency ya. Tahu-tahu ya, mungkin amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, penumpang punya hak untuk memutar. Mana memutarnya? Ya pokoknya ada tuas atau apapun itu yang bisa digunakan untuk mempush. Oh mungkin ini, ini dia. Untuk ngepush, untuk menarik atau membuka pintu emergency ini, lalu penumpang bisa lari keluar pesawat melalui sayapnya ini. Sayapnya ini bisa digunakan untuk sebagai pijakan untuk turun. Saatnya kita pindah ke belakang, kita jalan ke belakang. Saya penasaran di belakang itu ruangan ya toilet biasanya. Toilet di depan apa di belakang ya? Seingat saya di depan toilet. Ini ya benar, toilet. Toiletnya, toiletnya masih ada replika tanaman, ada cermin. Ini toilet, coba kita buka. Oke. Setidaknya bersih ya. Dan di sini ada tempat sampah. Sini juga ada tempat. Nah, ini mungkin tempat yang biasa digunakan para pramugari atau pramugara untuk mendorong-dorong. Biasanya kan ada sesi di mana untuk menawarkan makanan ya. Oke, exit keluar. Oke, mari kita tutup saja ya. Ya pintunya juga bermasalah, jadi seperti ini saja. Selain itu di sini juga apa ini? Oke, sorry. Oke, apa ini? Sebuah tempat menyimpan apa ya? Makanan mungkin, nggak tahu ya. Tutup kembali. Bawahnya apa? Oke, tempat kosong. Oke, tidak mau terbuka ya. Tidak mau terbuka. Atasnya saya. Apa ini? Oke, menarik ya, sehari menjadi flight attendant. Sangat seru sekali ya. Ini sepertinya bisa dibuka semua. Enggak semua ya. Ini oke. Oke. Wow. Apa ini? Oke, seperti sebuah tempat penyimpanan tentunya ya. Oke, ada LED. Oke, sabuk keselamatan, sabuk pengaman. Dan ini apa ya? Untuk menutup barangkali ya. Mungkin ya. Oke, nutupnya gini mungkin. Jadi penumpang nggak bisa sembarangan ke belakang mungkin, nggak tahu. Door must be closed and latched during takeoff and landing. Nggak tahu nutupnya buat di tengah ini apa buat yang ini, saya nggak tahu. Tapi matchnya ke sini ya, lebih cocok ke sini ya. Ya sudah gitulah. Saya baru notice nih tulisannya do not use on 737-400. Oke. Sini juga sama ya. Ada tempat tuh laci-laci seperti itu. Dan itu ada logo merpati. Apa ini? Oke, buku-buku juga. Dan masih ada alat komunikasi di sini. Halo, cek. Apa ini? Attendance light. Oke, ini dia lampu-lampunya. Oke. Masih ada buku-buku. Buku-bukunya masih ada. Merpati. Wow, kenangan sekali ya. Ini sangat nostalgic sekali ya. Sangat nostalgia ya. Ini buku-buku keselamatan penerbangan dari merpati langsung. Wow. Apa ini? Oke, nggak usah. Tidak bisa dibuka dan tidak perlu dipaksa buka. Oke, kita keluar. Ini dia. Kita turun. Kita akhiri. Kita di dalam Boeing 737-400. Dan saya mau mencoba untuk masuk ke area bagian bawahnya ya. Dan saya pengen lihat. Wow. Lihat ini guys. Mungkin di sini tidak terlalu berangin ya. Jadi saya mungkin bisa sedikit bersuara di sini ya.
Wow, sebentar, mungkin tidak terlihat ya. Oke, saya centering. Oke. Inilah keindahan ya. Keindahan, keajaiban teknik mesin ya. Wow. Lihat ini. Oh, ini saya speechless ya. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak tahu ini apa. Setiap kabel, setiap hidrolik, setiap komponen di sini pasti punya fungsinya, dan bahkan lihat di bawah sini, wow. Lihat ini. Oke. Seperti mesin ya, pokoknya seperti itu ya. Wow, wow, wow. Itu di sana seperti ada lampu. Ada lampu di situ. Dan di sini ada apa ini? Servicing chart 737 main gear. Oh, ini dia. Seperti sebuah instruksi untuk ya mungkin ya maintenance ya, buat perawatan. Wow. Ini bener-bener sangat luar biasa ya. Wow. Ini bagian bawahnya ya, ini rodanya. Roda bagian belakang ya. Roda bagian belakang. Jadi pada saat rodanya nutup atau kebuka ya, inilah bagian belakangnya ya. Bagian dalamnya, wow, wow. Oke guys, itulah tadi review Boeing 737 Merpati PKMDH. Sekarang saatnya kita pulang ya. Pulang kembali ke Rumah Pintar pakai bus yang tadi kita gunakan untuk kesini ya. Oke guys, ini kita udah kembali ke Rumah Pintar ya. Itulah tadi review jalan-jalan ke monumen-monumen penerbangan dan juga Boeing 737. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam aviasi.